podcast. Itulah podcast. Akhirnya bertemu setelah sekian lama podcast. Gak lama anjing. Lama anjir. Iya sih seminggu ya. Iya. Iya seminggu. Dari awal podcast maksud gue. Kan lu kemarin ada. Enggak, maksudnya ketemu di dunia nyata anjing. Betul. Pertama kali podcast live. Kita live guys, enggak live maksudnya tidak via Zoom guys. Iya. Jadi kita langsung di tempat podcast hari ini kita di Hamburg. Podcast pertama reboisasi pikiran keliling kota di sekitaran Jerman. Langsung di rumah mahal guys. Di rumah mahal dari Dua kali kediaman. Dua kali lipat dari rumah gue. Tidak seperti gubuk kita yang sederhana guys. Lu 2 kali lipat, gue lebih aja. Oh iya anjing lu. Berapa? 3 kali enggak sih? 3 kali. Iya, Iya, 3 kali lipat dari tempat tinggal gue. Begitulah guys. Jadi ini adalah kediaman dari Adam sama Ara. Shout out. Kita ya minum teh British. Anjing itu punya gue, masalah Punya gue habis. Shout out buat Adam sama Ara sudah memberikan tempat untuk kita tidur dan bermalam karena kita belum modal karena subscriber kita guys belum nyampe 30. Tadinya gue naik kereta lesehan guys. Oke guys, jadi hari ini tuh kebetulan hari Sabtu, hari Minggu. Biasanya Minggu itu hashtag Sunday Funday, anjay. Nah, tapi tema yang kita bakal obrolin hari ini tuh sebenarnya nggak terlalu fun. Kenapa Ya kan? gitu? Karena tema yang kita akan obrolin itu adalah Lah, kok temen gue hilang? anjay. Kenapa kayak gitu dulu? Karena kita mau ngebahas siklus pertemanan yang nggak tahu ya, bagi beberapa orang mungkin kebanyakan orang yang sudah bertambah umur, udah makin tua, temennya atau circle-nya makin kecil. Betul, semakin tua tuh teman makin banyak yang hilang. Betul. Ini kita tema ngambil dari temen lo ya? Iya, ada temen gue, gue lupa dari siapa. Pokoknya nanti gue tulis di deskripsi aja topiknya dari siapa. Gue lupa dari siapa. Pokoknya tadi kita udah ngambil dari IG gitu. Nah, jadi lu kan udah makin tua. ya anjing lihat meja Lihat ya. udah kayak gini. Udah jadi kakek-kakek guys, habis bertapa. Temen lu gimana? Emang beneran makin hilang atau? Kalau nggak tahu ya, sebenarnya kalau gue tuh faktornya pertama, kalau menurut gue karena gue pindah-pindah. Nah, pindah-pindah jadi temen gue nggak ada yang bener-bener bonding gitu. Oh, lu emang dari Indo emang suka pindah-pindah? Iya. Dari Indo gue pindah. Dulu tuh gue kan anak orang Bandung. Cuman gue pindah-pindah. Nah, kalau menurut gue pertemanan gue itu sebenarnya tiap kota tuh ada yang dekat. Cuman yang bagi gue bonding banget tuh dikit banget gitu. Justru yang bonding banget tuh teman-teman gue sini yang di Jerman gitu menurut gue. Karena emang lu masih di Jerman atau? Kalau menurut gue sih enggak sih. Soalnya kita aja beda kota gitu Iya sekarang. sih. Maksud gue. Karena emang kalau di Jerman tuh temenan sama orang Indo tuh menurut gue lebih apa ya, jadi lebih akrab gitu ya nggak sih? Ya, tapi tergantung juga sih. Iya sih, Nggak semua juga sih. Ya, emang yang kebetulan lagi klop aja dan kebetulan nyambung gitu. Bisa kalau ngobrol, kalau ngejokes masuk gitu. Kadang kan kalau misalnya circle nggak satu frekuensi sama lo, nggak bakal nyaman. Nah, tapi kalau misalnya ngobrolin umur, kalau menurut gua dari beberapa orang yang gua tanya, kan gua dulu kan di perkopian. Gue kan dulu barista, terus gue ngobrol sama orang-orang yang udah umur 27, 28, udah 30, udah kerja lah kan, orang-orang kerja. Ya mereka makin tua emang ngerasanya makin dikit gitu temennya. Kayak mungkin kan kalau dari point of view gue, kalau misalnya kita makin tua tuh kayak individualis kita tuh semakin naik gak sih kadang-kadang. Gue pengen ngejar ambisi gue gitu. Iya sih, yang sebenarnya menurut gue yang paling bener ya itu ngejar, emang fokus ngejar ke apa yang lu pengen gitu kan. Kalau misalnya nongkrong terus lu nggak sempat fokus buat diri lu sendiri, dan ya gitu, jadi kayak lu harus banyak nolak temen diajak nongkrong gitu. Banyak waktu untuk ngejar masa depan lu. Kalau dulu kan misalnya pas sekolah, misalnya lu cabut, ya gue jujur gue dulu sebagai anak sekolah gue juga gue nggak mikirin belajar. Gue pas sekolah gue nggak mikirin belajar anjing. Dan kalau menurut gue teman sekolah tuh kalau misalnya emang waktu serius belajar sama-sama ngejar mimpi juga yang dipelajarin sama. Kalau misalnya kita makin dewasa kan makin beda kita coba. Kalau SMA kan SMA aja. Iya. Ya paling IPA IPS gitu. Tapi kalau misalnya lu kuliah kan nggak ada yang hukum, ada yang dokter, ada yang apa, kayak nggak bisa semuanya fokus berbarengan gitu menurut gue. Makanya kadang ada yang bilang kan,
kayak nanya tuh, gue nanya senior yang udah ini lah, udah kayak semester 4 semester 5 di sini. Even di Jerman pun mereka nanya kan, teman dekat lo ada berapa, terus gue bilang kan ya 4-5 sama si Kanaya kan, gue kasih. Terus dia bilang anjing masih banyak itu mah. Anjir emang iya. Iya Gue anjing. pernah nanya sih kayak gitu. Karena kalau mereka katanya awalnya iya semester 1 semester 2 masih ada 5-6, udah naik semester 3 semester 4 ngurang satu. Iya sih. Makin naik lagi tinggal berdua. Iya Ah, sekarang dia kedokteran gitu. Tapi lu sama teman-teman Indo masih kontak-kontakan ya? Kadang-kadang sih nggak kayak kan kalau kontak-kontakannya tuh kayak apa ya, misalnya tiba-tiba gitu, misalnya kayak video call yuk, grup gitu, nggak ada obrolan sebelumnya gitu. Makanya sama di Indo ya itu Naya doang yang di Indo yang emang bener-bener literally gue kontakan gitu. Kalau yang lain nggak kayak gitu. Kalau gimana emang? Tadi kan lu sempet sebelum video dia sempet bilang sebenarnya nggak relate sama dia karena teman-teman dia gitu-gitu aja katanya. Ya gue yang teman dekat gue emang makin, yang apalagi terutama yang di Indo tuh makin jarang kontak-kontakan, cuman ya masih nyambung aja, kadang masih kontak-kontakan, kadang ya kan sekarang ada story, bisa balas story gitu. Cuman ya jelas nggak bisa nongkrong kan karena di Indo, tapi gue ngerasa sih masih deket. Gue nggak tahu sih mereka ngerasa gimana. Tapi maksud gue gini, Re, lo balik juga lo masih ke satu tempat itu, lo balik juga pasti nongkrongnya sama mereka gitu. Kalau gue balik, gue aja nggak tahu kalau balik ke Indo kemana. Oh iya, lu banyak banget. Iya sih, Balik ke Indo. gue di Jakarta ya. Iya, kalau temen-temen ya ibaratin kalau misalnya Jakarta, teman lo di Bekasi ya masih Jabodetabek gitu, masih bisa kongko bareng gitu. Kalau gue misalnya gue lagi di Bandung, temen gue yang di Palembang kan baru gimana aja. Iya ya ini. Kayak gitu susahnya kalau gue. Tapi sih ya menurut gue juga ada poin plusnya juga sih kalau misalnya circle lo semakin kecil ya, semakin dewasa. Karena kalau misalnya lo emang fokus ke karir lo mungkin atau ambisi yang lo lagi kejar, kadang punya temen yang seadanya dan mengerti lo seapa adanya lo dan ngerti gimana aktivitas lo, ya itu justru ngebooster apa semua yang lo kejar gitu. Kalau misalnya banyak tuh kayak banyak gangguan gitu kadang-kadang. Tapi menurut gue banyak juga nggak gangguan kalau emang tujuannya untuk nyari koneksi buat Ya, kedepannya. iya kan itu kan temen, maksudnya koneksi, bukan temen yang literally temen gitu. Ngerti nggak sih lo, temen yang kayak temen deket gitu. yang emang klop sama lo gitu. Kalau misalnya koneksi ya banyak, gue juga. Maksud gue ya gue pindah-pindah kan banyak tuh koneksi berarti secara nggak langsung, walaupun gue nggak kenal deket. Nah kan yang kita masalahin sekarang temen deket lo nih yang ngertiin lo, yang emang tiba-tiba lo punya sesuatu yang bikin lo jatuh terus dia ready 24/7 sama lo gitu. Kan itu kan susah tuh yang kayak gitu. Nah walaupun udah gede kadang-kadang kan harus ada satu orang atau minimal satu orang lah yang relate sama lo walaupun ambisi dia sebenarnya beda sama lo gitu. Nah itu baru yang gue bisa sebut temen gitu, maksud gue kayak gitu. Jadi kita ngopi dulu guys. Nah, kita belum pernah ke UK tapi Tapi nyari temen di Jerman menurut lu susah nggak? Terus lu bisa nggak klop gitu sama orang Jerman? Temen apa nih, temen Indonya apa temen internasionalnya? Temen Jerman. Jerman apa internasional? Kalau klop menurut gue klop tuh ya gue nggak tahu ya, tapi semasa gue STK dan setelah STK ada yang klop, maksudnya yang kemana-mana belajar bareng gitu, terus nongkrong bareng gitu, ada gitu. Cuman ya balik lagi tadi kan kita udah bubar nih STK nih, dan kayaknya sih kalau misalnya diajak pergi masih mau dia, maksudnya kalau nongkrong yuk gitu masih mau gitu. Cuman kalau yang intens sampai apa ya, kalau kita nih misalnya kayak gue, lo, Adam, Ara gitu sama Muti gitu kan, ya kita sering juga kagak, jarang juga kagak gitu. Tapi masih ada. Nah kalau gue sama teman-teman yang gue yang bukan Indo emang seadanya, iya. Gue belum nemuin yang gini banget, yang bonding banget, belum nemuin gue. Kalau jujur gue ada sih orang-orang India, dia baik banget. Gue masih kadang kontak-kontakan harus pulang kerja waktu itu. Kalau orang Jerman tuh agak
lama dia kalau emang bener mau deket banget tuh lama menurut gue. Kalau menurut gue orang Jerman kalau Deutscher ya, kalau misalnya lo nggak ngontak udah putus dianggap sama dia. Gue pernah kayak, jadi kan gue party nih, terus kita kenalan lah gitu. Ada berapa orang tuh, berempat tukeran IG, yang minta tukeran dulu dia, udah kan. Nah, jarang lah, tapi kan ya gue cuman kenal di party gitu. Maksud gue nggak tahu gimana personality lo, gimana lo kesehariannya gitu. Gue tahu lo anak uni gitu, tapi gue nggak tahu lo kesehariannya ngapain aja gitu, maksud gue. Nah, habis itu 3 bulan setelahnya, nggak 2 bulan setelahnya, tiba-tiba di unfollow gue. Gue yang di unfollow, padahal dia minta IG, gue di unfollow anjing. Kok nggak jelas? Karena ya itu menurut gue sih, kalau misalnya kalau sama orang Jerman ya gue nggak tahu ya, cuman sama orang Jerman yang gue temuin ya lo harus keep kontak ya, seenggaknya seminggu ada sekali gitu kontak gitu. Itu gimana? Susah nih kayak gitu. Ya minimal kayak nanya lo apa kabar, gimana hari lo gitu aja, basa-basi ringan gitu aja. Kadang juga orang Jerman small talk juga ada aja sekarang kalau menurut gue. Tapi sih bisa sih, sebenarnya bisa sih. Oke, gue nggak tahu ya kalau udah kuliah, ntar kita kan mulai kuliah nih bulan depan nih. Nah, kayaknya sih ya bisa aja sih kalau misalnya emang niat lo dapet temen yang deket yang tapi bukan sekultur sama lo, misalnya ya entah ya, nggak harus orang Jerman juga ya. Misalnya lo ketemu ya teman lo taunya orang Spanyol ya, siapa yang tahu gitu maksud gue. Soalnya kan pas di kampus ya mungkin relate-nya sesama jurusan gitu kan. Iya, emang yang dikejar juga sama. Iya, jadi ya ngobrol gitu. Sih ya bisa lah sebenarnya. Tapi kalau menurut lo, kalau di dunia kerja nih, menurut lo temen yang bonding itu penting nggak? Nggak tahu ya, gue kalau ngebayangin, kalau tergantung sih, gue tuh mikirnya kalau teman kerja ya teman kerja, kayak kalau digabungin sama privasi dunia gue tuh takut apa ya, ya ada rasa takutnya gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak misalnya gue cerita tentang takut dijadiin ini ya black card gitu ya. Iya. Jadi kayak misalnya lo lebih banyak achievementnya daripada dia, terus lo mau dipaksa jadi, misalnya daya kerja lo jadi jelek, terus dipaksanya pakai black card ini gitu. Iya, itu dia. Gue bongkar rahasia lo iya, gitu. Iya, makanya itu juga serem kalau dunia kerja. Bener. Tapi kalau misalnya lo dunia kerja nih, terus lo sharingnya masih misal sama gue gitu, nah gimana menurut lo tuh? Apa? Oh, lu satu kerja gitu sama gue? Enggak satu kerja kita, tapi kita sama-sama udah di dunia kerja gitu. Ya, itu emang berarti emang teman. Kita beda kerja, beda tujuan, tapi kita masih kontak-kontakan, ya menurut gue itu udah teman dekat. Anjing gini gue Gue waktu itu ketemu orang Jerman, dia udah kerja. Nah, dia kerjanya tuh di Kolm, tapi tinggal di Mannheim. Gue tanya kenapa, dia tuh nggak mau teman kerjanya tuh jadi teman privat dia juga. Jadi kalau misalnya emang dia kehidupan privat tuh dia nggak mau ketemu orang kerja. Oh, jadi di Mannheim dia tinggal. Iya, dia tinggal di Mannheim. Kolm sama Mannheim itu kurang lebih 2-3 jam lah ya. Nggak tahu gue. Kurang lebih lah, kan sama kan Mannheim kan by way ya. Sorry, Karlsruhe. Oh, deket dong itu, masih deket lah itu. Deket. Sejam lah, kira-kira sejam sampai 1,5 jam lah. Iya. Kayak gitu ya. Kayak rata-rata nggak tahu sih gue, tapi jarang sih gue ngeliat kayak orang kerja yang bener-bener deket banget gitu emang untuk kerja. Ya nggak sih? Iya. Kadang yang deket banget malah jadi suami istri ya gue. Itu kalau cewek. Kan bisa kalau misalnya temen deket lo cewek. Iya sih. Bonding. Iya sih. Iya ya gue. Tapi itu juga lu nggak sering nggak sih kalau nonton film kayak film-film luar gitu, banyak film kayak misalnya rekan kerjanya yang cowok ngajakin cewek ini ngedate, terus ceweknya ngomong gue punya peraturan kalau gue nggak bakal ngedate sama rekan kerja gue. Karena kalau misalnya kerja terus pacaran nih, terus berantem, tapi lu malas gitu komunikasi, tapi lu harus komunikasi kan jadi susah, jadi nggak nyambung. Jadi pokoknya tetap berantem terus. Di film kan tapi dunia nyata juga masuk akal anjir. Tapi gue banyak kenal teman bokap gue yang dulunya satu kantor. Kan kalau di kantor bokap gue, kalau misalnya suami istri nggak boleh sama-sama kerja di satu perusahaan. Oke. Ya jadi misalnya lo jatuh cinta cinlok sama rekan kerja lo yang cewek, salah satu harus pindah gitu.
Tapi ada banyak kejadian kayak gitu di kantor bokap gua gitu. Ya maksud gue kalau misalnya tetap kerja bareng gitu loh, Oh, iya pacaran sih. tetap bareng, terus misalnya lagi berantem, Iya sih. masalahnya bisa kebawa ke kantor, jadi Iya sih. kinerjanya nggak baik. Ya udah pecat. Kayak nonton ini deh, 500 Days of Summer. Nggak tahu gua. Nggak tahu, itu mereka satu tempat kerja, terus ceweknya putus, Udah. ya habis itu Putus. cowoknya jadi kinerjanya turun banget. Terus pengangguran. Nggak, terus jadi arsitek. Oh iya. Iya. Ah, bagus dong anjing karirnya Iya. jadinya. Jadi bagus, Hoki tapi itu mah. Anjing. Tapi kalau menurut lo lebih prefer circle besar apa circle kecil? Semakin lo tua nih. gue sih jujur circle kecil. Hmm. Karena kalau besar tuh gue belum tentu deket sama semuanya gitu loh. Terus kayak belum tentu gue suka juga sama semuanya. Ya. Kalau kecil emang ini yang paling deket, emang ini gue paling nyaman, emang ini yang gue selalu ngomong. Kayak gue ngomong apa aja ke mereka. Kalau besar kan bisa aja gue cuma ngomong sama dia, yang satu lagi nggak tahu ceritanya, nanti nanya-nanya gosip jadinya. Ya, tapi kalau misalnya circle besar juga kadang-kadang ada kejadiannya di kota-kota besar biasanya. Circle besar nih, misalnya isinya 20 orang misalnya. 20 orang kan udah banyak banget tuh kan. Iya. 10 orangnya udah banyak sebenarnya. 20 orang. Terus 15 orang ini punya grup lagi. Lah kasihan Kan ada banyak ego kayak gitu. Nah, dari 15 ini kerucut lagi, 7 orangnya punya grup sendiri lagi. Kerucut lagi, 4 orangnya punya grup lain. Kan banyak yang kayak gitu sebenarnya. Ujungnya tetap aja circle-nya jadi kecil. Iya. Kalau menurut gue, jadi kalau menurut gue pas masa sekolah mungkin circle lo banyak untuk apa ya, sosialita lo emang penting gitu, maksudnya sosialisasi lo gitu. Nongkrong. Terus juga kadang kan ya nggak boleh munafik lah, dulu banyak juga anak muda yang remaja-remaja sekolah yang ingin famous gitu kan. Terus gue kenal ini, gue kenal itu, gue dikenal ini, gue dikenal itu gitu kan, masih banyak kan dulu kan kayak gitu kan. Jadi bangga gitu punya circle yang gede gitu. Nah tapi kalau menurut gue semakin bertambahnya umur, terus semakin lo realize betapa pentingnya lo ngejar ambisi dan hal yang penting buat karir lo ke depannya, circle kecil dan orang yang ngertiin lo lebih dalam itu lebih penting daripada fame gitu. Iya. Kalau circle besar juga susah juga mempertahankan pertemanannya gitu. Iya. Terus jadi kayak makin banyak masalah gitu. Iya. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya kalian punya circle besar, ya seenggaknya kalian berusaha jadi orang yang netral aja gitu, nggak usah. Jangan terlalu sering ikut campur tangan. Ya nggak mungkin kalau campur tangan kayak emang udah keterlaluan ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya misalnya ada problem terus emang udah keterlaluan dan gak bisa dihandle lagi sama yang lainnya dan lo harus ikut turun tangan ya nggak apa-apa. Maksud gue tuh ketika lo emang di circle yang besar, lo berusaha jadi orang yang paling netral supaya lo nggak main kubu-kubuan gitu. Oh iya, itu bisa juga tuh. Kan kayak gitu kan yang bikin pecah dan toksik sebenarnya untuk pertemanan lo gitu. Jadinya ntar impactnya itu bisa sampai dunia kerja, menurut gue kayak gitu juga. Kok kenapa gitu? Lah misalnya lo punya temen circle gede nih pas SMA, terus taunya lo satu dunia kerja sama dia, satu bidang lah misalnya lo pengusaha sama pengusaha, punya dendam karena lo dulu apalah entahlah punya problem apa gitu, kan bisa aja kayak gitu juga, banyak yang kayak gitu kan. Iya sih. Tuh kayak gitu ya. Kalau menurut gue sih berusaha jadi orang yang netral aja sih kalau misalnya di circle yang besar ya. Tapi kalau misalnya di circle yang kecil ya lo berusaha jadi versi lo aja gitu, karena menurut gue kalau circle lo udah sekecil itu dan emang udah lo ngerasa bonding ya pertahanin gitu. Jadi lebih gampang percaya nggak sih kalau kecil kayak emang ini asal ini yang gue percaya. Iya. Soalnya kita juga nih, kita berapa sih? 5 ya kita. 1, 2, 3, 4. Iya berlima gitu sama Muti kan. Berlima ya misalnya ada something ya berhentinya di kita gitu, nggak kemana-mana lagi anjing. Soalnya positifnya kita ya, kita maksud gue ya gue kenal beberapa teman lo gitu, tapi ya gue nggak deket gitu, maksudnya nggak ada hasrat ingin ngomong gitu, ngerti gak sih lo? Dan yang lain juga kayak kenal gue, mungkin kenal beberapa teman gue kayak lo misal semuanya lah kenal Kanaya kan. Tapi kan kalian nggak ini kan, maksudnya nggak pasti nggak ada hasrat buat yang gue ceritain ke kalian dan ke Kanaya. Sebenarnya gue cerita ke Kanaya juga apa yang gue ceritain ke mereka juga sama sebenarnya gitu. Tapi ya ibaratin gitulah. Jadi positifnya kita karena kita datang kebetulan ketemunya pas udah lulus SMA kan, jadi nggak inilah,
Gak banyak gosip. Iya, nggak banyak gosip anjing tuh. Ada gosip juga dibulinya di dalam. Iya, terus nggak nyebar kemana-mana anjir kalau kita Iya. gosip gitu. Jadi ya berusaha aja lah cari pertemanan Kita jarang yang gosip tidak juga ya. sering sih. Jujur. Sering tapi maksudnya nggak sering pas lagi one of time aja. Kayak misalnya udah lama nih kita nggak teleponan grup. Iya, itu kan jarang dong, Bang. Iya sih, bener sih, jarang. Paling kalau lagi gini doang, kalau lagi ketemu-temu nih, Iya. itu juga jarang banget guys, ketemu guys. Jauh banget anjir. Karena kita miskin. 5 jam anjir gua ke Hamburg. 5 jam, gue 4,5 jam anjing. Ganti Belum kereta 3 kali anjing. Sumpah, kan gua kan ada tiket diskon gitu. Gua seharusnya naik kereta yang mahal, tapi keretanya rusak. Gua dipindah ke kereta biasa aja, terus kursinya penuh, gua lesehan anjir. Sedih banget anjing. Iya anjing. Ya. Nah, lo punya pesan-pesan nggak gimana buat mereka yang masih apa ya? Kepikiran gitu kayak terjebak anjing gue masih tua tapi gue udah Masih tua. gue udah makin tua, circle gue makin kecil. Mereka kan ada beberapa orang tuh yang umur bertambah terus circle makin kecil, mereka malah berasa gue nggak punya orang untuk pulang, gue nggak punya orang buat gue apa ya, kalau lagi ada problem lo datang ke dia gitu. Gue nggak punya itu, terus mereka kayak takut gue nggak bisa bersosialisasi dengan baik lagi gitu seperti mereka dulunya pas muda gitu. Lo punya pesan-pesan buat itu nggak? Menurut gua ya, teman satu yang benar-benar lu dekat, benar-benar lu cerita, benar-benar lu percaya, yang benar-benar lu akrab banget tuh lebih berarti dari temen banyak banget. Orang punya banyak temen tuh lebih mending lu punya satu yang benar-benar dekat menurut gue. Karena itu susah dapetnya, lebih susah dari temen banyak gak sih menurut lu? Iya. Ya kan? Kayak temen banyak mah kenalan aja banyak. Iya, kenalan aja. Lu keluar kayak oi. Iya, nih kita nih lihat orang jalan misalnya situ tuh, ajak aja ngobrol. We hais du. Tanyain aja anjing. Halo, we hais du. Ya, Iya. dilihat aneh sih kalau sama orang sini, cuman ya ibaratin gitu. Kalau di Indo kan kayak gitu gampang anjing, misalnya ada lewat, lo mau kemana gitu, asik aja SKSD gitu. Iya, temen gue naik motor semua di halo Pak Haji, halo Pak Haji. Semuanya nyaut anjing di jalan. Gampang aja kalau lo mau dapat banyak temen, cuman lo dapat yang benar-benar bonding sama lo, benar-benar ngertiin lo, itu yang susah gitu. Yang bener-bener dari awal sampai lo akhir mati itu yang susah banget. Terus kalau emang udah dapet itu jangan disia-siain. Betul. Sama lah ibaratin kalau lo misalnya punya cewek yang udah strong banget sama lo, jangan disia-siain juga. Kebalikan juga buat cewek, kalau ada cowok yang udah apa ya, udah ya mungkin lo nggak realize dia udah kuat setahan-tahan itu sama lo, udah sabar itu sama lo. Ini Terus udah bagaimana? putus. Enggak, gue kan udah. Siap banget. Udah ada gue. Gitu. Jadi kolega apa tambahannya? Tambahannya ya udah stay healthy guys. Pokoknya intinya ya kalau misalnya lo makin tua tapi circle lo makin kecil, nggak usah khawatir. Hidup lo kalau lo misalnya udah dapet yang teman-teman lo, misalnya temen yang udah pasti he is atau she is the one, lo pertahanin. Entah itu ntar kedepannya jadi pasangan lo, nggak tahu, karena kan banyak yang awalnya sahabat terus misalnya sahabat sama Ara misalnya pacaran sama orang lain, taunya Ara putus sama orang lain terus nikah sama lo kan. Ini kayak ini udah kayak film. Iya, gue ngambil dari situ. Gak ada ide anjing. Makanya nonton film guys, nonton film tuh sahabat tapi menikah guys. Ya gitulah pokoknya, intinya ya nggak usah gampang khawatir lah. Intinya semua hidup lo itu dan semua decision lo itu jangan dibawa sampai overthinking. Itu guys, jadi kayaknya sampai sini dulu episode kali ini guys. Karena kita di Hamburg kayaknya mau bikin lebih dari 1 episode. Anjay. Nanti ada bintang tamu namanya Adam Jonathan, si blasteran UK. Buat kalian yang gedeng. Stay tune ya guys. Pokoknya intinya makasih banget udah yang ya walaupun dikit ya, gue mau apresiasi dulu nih buat yang nonton di YouTube atau dengerin di Apple Podcast atau dengerin di Spotify.
gue lihat 3 platform ini sih yang banyak diklik orang gitu. Gue udah ngeliat dia kan ada statistiknya gitu, 3 platform ini yang banyak orang dengerin. Ya gue thank you walaupun nggak banyak, tapi ya adalah yang dengerin. Pokoknya kita bikin podcast emang untuk passion. Kalau misalnya kita ngomong karena duit itu kita bercanda guys, tapi kalau emang ada duit kenapa tidak? iya, terus kalau misalnya ada kesempatan kenapa tidak, Betul, guys. tapi kita podcast untuk passion. Guys, nantilah ya sama Claudia. Oke guys, bye guys.